Teman-teman pernah mendengar seorang prospek atau siapapun mengatakan, asuransi cuman tipu-tipu aja. Jawabannya bagaimana? Simak terus ya. Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih berada di channel Tanya Eka, suatu channel yang ditujukan khusus buat agen-agen berprestasi seperti Anda pastinya ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana jika orang sangat-sangat negatif terhadap asuransi, bukan karena dia tidak percaya proses kerja asuransi, tetapi karena mereka berpikir asuransi banyak yang nipu, seperti itu ya. Nah teman-teman, kita mesti introspeksi juga kepada diri sendiri. Sebenarnya di setiap industri manapun, di setiap profesi apapun, pasti selalu aja ada yang namanya oknum. Oknum yang mementingkan dirinya sendiri sehingga melakukan hal-hal yang tidak terhormat, yang menyebabkan berita yang tidak enak bagi atau yang terkena getahnya adalah keseluruhan industri. Ya teman-teman. Nah, saya selalu menjawabnya dengan analogi, ya, perumpamaan, ya. Saya katakan demikian, Pak, dari ratusan atau ribuan pesawat yang mendarat dengan selamat di Jakarta ini, di Cengkareng, pasti tidak pernah akan diberitakan di koran bahwa pesawat Garuda mendarat dengan selamat di Cengkareng. Kenapa? Karena memang sudah hal yang sehari-hari, hal yang sudah sewajarnya dan seharusnya demikian. Tetapi begitu ada satu pesawat kecil saja yang mungkin tidak jatuh tetapi terpeleset di landasan, maka itu akan menjadi berita headline, ya, menjadi berita utama. Nah, kenapa demikian? Karena orang selalu tertarik pada hal-hal yang sifatnya negatif, ya. Yang positif jarang orang mau membacanya. Demikian pula dengan asuransi teman-teman ya. Banyak sekali, jauh lebih banyak asuransi yang klaimnya dibayar ya. Namun karena itu sudah selayaknya demikian, maka sangat jarang orang yang klaimnya dibayar memasukkan berita di sosial media mereka atau bahkan di koran, di radio, televisi dan media-media mainstream yang lain. Ya, sangat jarang. Tetapi begitu ada beberapa, meskipun jumlahnya sangat kecil dibandingkan mereka yang tadi dibayar, ya, yang tidak dibayar ini, yang jumlahnya kecil ini, yang masuk ke koran, masuk ke TV, masuk ke sosmed dan sebagainya, sehingga orang biasa, ya, yang mencari berita mengenai asuransi, ya, akan lebih menemukan berita yang negatif dibandingin yang positif. Simpel karena berita yang negatif lebih banyak. Meskipun sekali lagi jumlah mereka yang klaimnya tidak dibayar itu jauh lebih sedikit dibandingin yang klaimnya yang dibayar. Ya. Dan kalau kita teliti lebih jauh, kenapa klaimnya tidak dibayar? Simple karena sangat banyak karena masalah non-disclosure. Ya, saya tidak usah jelaskan lagi kepada teman-teman apa non-disclosure. Simple tidak menyatakan fakta sebagaimana adanya. Ya, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mereka, sehingga ketahuanlah pada saat klaim biasanya, ya, seperti itu teman-teman, ya. Nah, teman-teman, saya juga menyatakan kepada orang-orang yang berpikir negatif seperti itu, seperti ini. Seandainya asuransi jauh lebih banyak yang tidak dibayar klaimnya, ya, artinya jumlah klaim yang tidak dibayar itu banyak banget. Sudah dari kapan industri ini akan mati di Indonesia? Kenyataannya bahkan bertumbuh terus sampai sekarang. Bahkan di antara industri jasa keuangan yang ada di Indonesia, sektor asuransi termasuk yang pertumbuhannya paling tinggi. Ya, kenapa teman-teman? Karena kesadaran berasuransi seseorang udah mulai meningkat, pendidikan mereka udah mulai meningkat, mereka tahu fungsi asuransi, dan yang lebih lagi mereka sudah melihat contoh-contoh nyata teman mereka, kerabat mereka, keluarga mereka klaimnya dibayar. So no problem ya teman-teman ya. Jadi sampaikan aja seperti itu.
bahwa asuransi jauh lebih banyak yang dibayar dibandingin yang nggak dibayar. Kenyataannya industri asuransi sampai hari ini bertumbuh cukup baik. Ya, itu karena track record, kalau tidak ya sudah dari kapan industri ini akan mati. Ya, itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan nilai tunai? Ya, ada produk asuransi yang unit link, katakanlah demikian, ya, di mana sebagian premi dipakai untuk membayar proteksi dan sebagian lagi diinvestasikan. Ya, nah teman-teman, kita perlu meyakinkan kepada nasabah bahwa yang digaransi adalah bagian yang untuk proteksinya. Ya, sementara untuk investasinya tergantung situasi pasar. Ya, jadi teman-teman di situ memang betul-betul harus hati-hati mengatakan bahwa bagian investasi ini ya di ilustrasinya hanya merupakan proyeksi, hanya merupakan ilustrasi ya. Kalau skenarionya kalau nanti jangka panjangnya hasilnya adalah sekian persen maka akan ketemu angka sekian. Itu ilustrasi. Itu tidak digaransi sama sekali, tergantung dari hasil investasinya ya teman-teman ya. Jadi itu ingat-ingat teman-teman ya, jangan pernah menjanjikan hasil investasinya. Dengan demikian semuanya untung ya, dalam artian Anda tidak over promise ya, dan nasabah juga tahu bahwa yang dijamin adalah proteksinya. Sementara investasinya kalau hasilnya lebih besar, mereka juga dapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau hasilnya tidak bagus, tentunya itu tidak hanya dirasakan oleh si nasabah itu sendiri. Karena pada saat industri investasi tidak bagus, tentunya semua juga punya performa yang tidak bagus. Ya, teman-teman, tetap semangat ya, jaga semangat terus dengan kondisi yang masih harus stay at home ya, tetaplah terus semangat, tetaplah terus berkarya. Saya yakin Anda tetap akan jadi juara.